Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel YouTube tutorial pembelajaran HTML. Kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan materi kita, yaitu mengenai form. Ya, mengenai form, ada satu tag yang belum kita pelajari, yaitu mengenai text area. Ya, text area adalah tag yang digunakan untuk menginput untuk karakter yang jumlah banyak. Oke, akan saya buka satu website ya sebagai bahan referensi. Di sini adalah ini adalah contohnya, kemudian definisi dan fungsinya ya. Tag area ya mendefinisikan teks yang banyak, teks multiline ya, satu teks multiline untuk input ya, untuk inputan ya, untuk input control ya. Elemen ini biasanya digunakan di dalam form ya, untuk input seperti komentar ya. Kalau di kita misalkan mengenai pesan misalkan, terus ada keterangan-keterangan, komentar, kemudian juga bisa testimoni tadi. Kemudian dan ini adalah browser yang mensupport ya, support ada ya, ini adalah Google Chrome dan seterusnya ya. Nah, di dalam text area itu ada beberapa atribut ya, dan ini adalah atribut-atributnya. Namun kita tidak akan membahas mengenai dalam tentang atribut-atribut ini. Paling saya akan memberikan satu contoh, misalkan call dan rows ya. Oke, kita langsung saja ke materi kita yang terdahulu. Di sini kita sudah membahas entry data siswa baru, form entry data siswa baru ya. Ketika kita masukkan bla 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 misalkan, kemudian setelah disimpan langsung dikirim ya, dikirim, nanti dia masuk ke dalam database. Kalau mau membersihkan, kita tinggal klik bersihkan, bersih. Oke, kita akan membuat satu text area di sini, misalkan pesan ya, misalkan pesan. Oke, sobat-sobat bisa buka text area, text editornya. Langsung saja sobat-sobat bisa memasukkan di dalam body. Saya akan melanjutkan yang kemarin. Misalkan di sini saya ketik text area. Text area. Ketik tab, nah akan muncul ya text area. Oke. Kalau kita save, kita jalankan, kemudian muncullah satu text area ya. Kemudian misalkan saya kasih teksnya sebagai identitasnya, misalkan ini text area untuk apa? Untuk pesan. Ya udah, tinggal ketik aja di sini ada pesan. Gitu. Pesan dan kesan misalkan. Misal ya, saya kasih H1 supaya berbeda. Kemudian teks areanya di sini teks area saya kasih row ya. Rows-nya misalnya 5 saja, dan calls-nya itu misalkan 10 ya. Lalu saya save dan kemudian saya jalankan lagi, dan hasilnya adalah seperti ini, pesan dan kesan. Nah, ini adalah pesannya seperti ini, bla bla bla, klik bla 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 bla, klik bla bla bla, klik bla bla bla. Dan kalau udah lewat, kita akan muncul scroll ya. Kita juga bisa perbesar
Nah ya, seperti itu. Ini adalah salah satunya. Dan masih banyak lagi di sini, ada misalkan mendisable dan lain-lain. Oke, untuk text area saya rasa cukup, contohnya cukup, dan kemudian kita akan melanjutkan ke satu form lagi, form login. Kita akan masuk satu materi lagi di sini sebelum nanti kita masuk ke CSS di video berikutnya. Pesan dan kesan, kita masuk form lagi. Kita bikin form lagi, form ya. Kemudian di sini ada login, user ID, kemudian password. Nah, tipe password kita belum praktekkan ya. Form login. Nah, form login saya gunakan misalkan H2. Oke. Form login, misalkan di sini ada inputan user ID. Misalkan user ID, di sini inputnya apa? Tipenya teks ya. Input tipenya teks. Namanya misalkan user ID. Ya. Input tipenya password. Ya, password. Terus namanya bebas ya. Namanya bisa bisa password. Oke, kita namanya singkat saja pass. Kemudian ini kita kasih BR dulu. Kita kasih BR ya, supaya hasilnya di bawah. Kemudian ini juga BR. Nah, seperti ini. Kemudian ada tombol button. Buttonnya misalnya value. Oke, kita kasih value misalkan buttonnya login. Di sini kita kasih login. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini ya. Sorry, maaf. Oh. Ini ya. Login. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari, kita bisa menggunakan tabel ini ya. Setelah digunakan tabel ini, baru kita bordernya kita hilangin seperti ini ya. Misalkan yang entryan ini kita hilangin ya, bordernya kita hilangin. Kita dirubah jadi 0 atau bordernya kita hilangkan saja begini. Save as. Nah, ini ya. Hilang semua bordernya. Kemudian nah, ini bisa dirapikan. Nah, untuk merapikannya silakan sobat-sobat coba untuk merapikan. Nah, ini untuk form login ini seperti ini ya. Ini password. Ya. Nah, bisa ditampilkan. Oke. Nah, untuk form login ada beberapa teknik ya di dalam membuat form login. Misalkan seperti Facebook, dia tidak menggunakan identitasnya atau pengenalnya. Oh, ini untuk user ID, dia user ID-nya berada di sini. Namun tulisan di sini kayak blur, seperti blur ya.
Oke, untuk melihatnya misalkan kayak seperti Facebook ya. Misalkan saya copy ulang. Saya copy ulang untuk yang form loginnya. Saya bikin di bawah lagi. Misalkan seperti ini. Misalkan ini kayak seperti ya. Kayak seperti Facebook misalkan ya. Atau di sini kita kasih Facebook. Oke. Ini untuk yang Facebook misalkan. Misalkan seperti ini. H1 misalkan seperti itu. Kita coba gunakan seperti ini. Kemudian di sini user ID-nya. Nah, dia nggak pakai BR gitu ya, nggak pakai BR. Kemudian di sini juga nggak usah pakai BR ya. Dan lihat hasilnya nanti. Di sini misalkan inputnya email gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian saya jalankan. Oke, seperti ini ya. Nah, dia dihilangkan, emailnya ini dihilangkan. Namun dia masuk ke sini. Oke, kita hilangkan. Emailnya kita hilangkan, kita masukkan tulisan ini. Kita Ctrl X. Dan ini ada yang namanya placeholder. Nah, placeholder misalkan di sini ada. Ya. Oke, email. Terus ada apa? Password. Ctrl X. Placeholder. Di sini ada password. Yes. Di sini ada password. Oke, password. Kemudian kita save dan akan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke, seperti ini ya. Misalkan ahmad@gmail gitu ya. .com. Ya, dia akan hilang. Ketika kita klik, tulisan password ini akan hilang. Kita klik, ya kita ketik. Nah, ya, password akan hilang. Oke. Seperti itu ya. Kira-kira pokok bahasan kita untuk yang form sampai di sini. Kemudian nanti ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.